Saksi kunci Aep katakan hal berbeda di sidang pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Ada apa? Kemenangan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu Aep itu bohong. Bohong itu. Itu bohong. Aep fitnah itu. Udah cukup belum? Dia anak baik, Pak. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Itu saya lagi di warung, posisi saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ITC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja di depan bengkel saya, di tempat tongkrongan itu, di tongkrongan. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian Aep itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya. Dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Ini yang saya permasalahkan itu Peggy, Pak. Yang memang Aep katanya melihat hotel gitu, sedangkan Peggy beda kecamatan, Pak, bukan di situ. Aep bilang sering melihat Peggy setiap hari, nggak mungkin. Mereka kan ada aktivitas, Pak. Setelah lewat 8 tahun, Aep dengan meyakinkan banget, dengan sangat yakin, wah ini orangnya, ini orangnya. Itu yang buat hati saya tuh kayaknya nggak terima gitu loh. Aep bilang begitu, ya ayo ketemu aja, seperti itu, biar bisa diklarifikasikan. Jadi artinya kesaksian Aep sendiri diragukan atau diragukan, Pak? Sangat diragukan. Apa yang tidak Peggy lakukan, ya si suruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu, makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Lampu flash belakang ibu. Itu ya. Jadi sejauh ini belum ada kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair. Fakta terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon, ternyata saksi kunci Aep berbeda dengan yang pernah diucapkan pada persidangan 8 tahun lalu, tepatnya 2016. Hal itu dikatakan Hotman Paris, kuasa hukum Vina Dewi Arsita pada Kamis 30 Mei 2024. Pada tahun 2016, Aep dalam kesaksian menyebutkan nama para pelaku yang kini menjadi terpidana, tapi tidak dengan nama Peggy Setiawan. Mohon perhatian penyidik Polda Jabar, kalau sekarang Peggy dijadikan tersangka atas kesaksian Aep dan Dede. Tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, tegas Hotman Paris. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede menyebutkan nama-nama yang ada di TKP, tidak termasuk Peggy, imbuhnya.
Hotman Paris menyoroti Aep yang kini justru memberikan kesaksian berbeda. Tapi di 2024 mereka menyebut ada Peggy, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, ucap Hotman Paris. Di tahun 2024, Aep mengaku melihat Peggy Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya. Berkat kesaksian Aep tersebut, Peggy Setiawan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aep mengaku kala itu melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy Setiawan dan segerombolan pemuda yang kini sudah menjadi terpidana. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat terus langsung dilempari batu, kata Aep di Bekasi Jumat 26 Mei 2024. Pelaku lanjut, Aep memang sudah sering terlihat nongkrong di dekat bengkel cuci steam tempat ia bekerja. Sekelas Aep mengenal wajah-wajah pelaku yang melakukan penyerangan termasuk Peggy Setiawan. Saya tahu itu si Peggy sering kumpul sama anak-anak situ, sering nongkrong, jelas dia. Aep tidak mengenal Peggy secara personal, dia hanya tahu wajahnya karena sering nongkrong di dekat bengkel cuci steam. Untuk latar belakang serta pekerjaannya Aep tidak tahu sama sekali, bahkan namanya pun baru tahu setelah kasus bergulir. Tahunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja, memang setiap sore kalau nggak sore malam nongkrong di situ, tegasnya. Aep juga mengkonfirmasi bahwa Peggy berada di lokasi saat penyerangan Vina dan Eki. Waktu penangkapan saudara Peggy itu nggak ada, tapi pas waktu kejadian itu ada, jelas Aep. Saat menjadi narasumber di TV One pada Rabu 29 Mei 2024, ex-Kabareskrim Komjen Pun Susno Juwaji menilai pengakuan Aep sangat lemah. Ditambah 5 dari 6 terpidana kasus Vina berbeda dari Aep, mereka menyebut Peggy Setiawan tak terlibat. Saya menilai tidak kuat saksi yang terhukum sudah menarik keterangannya, ucap Susno Juwaji. Ada saksi baru tapi Aep ini sangat lemah. Ia menceritakan kejadian 8 tahun lalu dari jarak 100 meter tengah malam. Kebenarannya mungkin tinggal 10%. Kalaupun benar cuma dia sendiri, lemah satu saksi itu, imbuhnya. Susno Juwaji menilai kesaksian Aep bisa menjadi kuat jika didukung dengan data dari Scientific Investigation. Susno Juwaji menilai kesaksian Aep bisa menjadi kuat jika didukung dengan data dari Scientific Investigation. Kecuali apa yang dikatakan berupa Scientific Investigation berupa DNA, sidik jari, CCTV, rekaman pembicaraan di telepon, baru itu bukan satu saksi, baru itu kuat, ucap Susno Juwaji. Yang menjelaskan lemahnya bukti yang dimiliki pihak kepolisian membuat Peggy Setiawan seharusnya tidak ditahan. Kalau tidak cukup bukti harus dilepas, kata Susno Juwaji.